Pemirsa, sebuah mobil jenis minibus tercebur ke saluran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Satu penumpang meninggal dunia, sedangkan satu lainnya belum ditemukan. Peristiwa ini terjadi saat minibus bernomor polisi B1110 BZH melintas di kawasan Pondok Gede. Naas, saat berada di kawasan Jati Bening, mobil yang ditumpangi 4 orang ini oleng hingga tercebur ke saluran Kalimalang. 2 penumpang termasuk pengemudi berhasil keluar sebelum mobil tenggelam ke dasar sungai. 2 penumpang lain yang merupakan ibu dan anak terseret arus sejauh 50 meter. Sang ibu ditemukan tewas, sementara anaknya yang berusia 3 tahun belum ditemukan. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena tertancap ke dasar Kalimalang. Peristiwa ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Metro Kota Bekasi. Diduga persaingan usaha 2 sapi kurban di Banyumas, Jawa Tengah ditemukan terpotong pada bagian ekor. Panitia kurban melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Dua sapi yang terpotong pada bagian ekor diketahui saat panitia kurban Masjid Baitus Salam Desa Karangsalam akan memberi pakan ternak. Ekor sapi dipotong pada bagian tengah oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Sapi ini merupakan hasil pembelian 7 orang warga yang akan berkurban pada Hari Raya Idul Adha. Panitia menduga motif dari pemotongan ini akibat kekecewaan karena panitia tidak membeli hewan kurban di tempat pelaku. Waktu beli utuh ya? Waktu beli masih utuh ya, sempurna ya. Sudah dilaporkan ke polisi kan? Sudah kemarin. Itu. Malam itu nggak dijaga? Malamnya kebetulan enggak, iya. Waktu itu lagi pulang dulu ke rumah ya. Jika telah diketahui, pemilik sapi kurban berharap pelaku dapat mengganti sapi yang telah dipotong dengan sapi kurban yang lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perniagaan hewan kurban tahun ini. Ketatnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban di setiap perbatasan daerah membuat stok hewan kurban di Depok, Jawa Barat berkurang hingga 70%. Sementara di Jember, Jawa Timur, harga hewan kurban anjlok dan sepi pembeli. Pemandangan berbeda terlihat di lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini stok sapi yang tersedia hanya sedikit. Hal ini dikarenakan sulitnya memasukkan hewan kurban dari peternak, di mana untuk mengangkut hewan kurban diperlukan surat atau dokumen kesehatan hewan dan ketaatan protokol COVID-19 dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan di setiap perbatasan provinsi yang dilintasi. Pemeriksaan juga mengikuti standar WHO. Pedagang hewan kurban menegaskan penurunan stok hewan kurban tahun ini sangat drastis, yakni hingga 70%. Di mana sebelumnya dirinya bisa menyiapkan 6.300 ekor sapi dari 12 provinsi. Namun tahun ini hanya bisa menyiapkan 1.500 ekor sapi yang dipasok dari 5 provinsi saja. Tahun ini betul-betul karena dalam perjalanan hewan itu amat sulit untuk dibawa ke daerah tempat dagang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Jember juga anjlok. Aktivitas pasar hanya didominasi pedagang dan jarang ada pembeli. Kondisi ini sangat dikeluhkan para pedagang. Harga sapi limusin ukuran sedang yang biasanya dijual dengan harga 17 juta rupiah per ekornya, kini terpaksa dijual seharga 15 juta rupiah saja. Itu pun tidak ada yang membeli. Menurun soalnya sekarang itu virus corona, Pak. Dampaknya dari semua orang pedagang-pedagang kecil itu semua menurun, Pak. Para pedagang menduga banyaknya warga yang terkena PHK dan kelesuan ekonomi yang membuat hewan kurban sepi pembeli. Dari Depok, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Masjid Istiqlal tidak akan menggelar sholat Idul Adha tahun ini. Keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan pandemi COVID-19 dan masjid-masjid dalam renovasi. Masjid Istiqlal Jakarta saat ini masih proses renovasi dan sudah memasuki tahap finalisasi. Masih ada tahap renovasi lanjutan yang perlu diselesaikan. Tidak digelarnya sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta juga mempertimbangkan keselamatan umat Muslim. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan dua, satu sholat Idul Adhanya, kedua untuk kurbannya. Untuk sholat Idul Adha kita silakan mau di lapangan, di mana, di masjid atau dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan, kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat tidak membenarkan karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitulah ya. Tapi kalau terlepas dari itu semuanya boleh. Setelah kendaraannya diderek, warga membanting mangkuk mie di hadapan petugas. News yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.